Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa hari yang ketiga di bulan keluarga. Ya, saat ini kita akan memulai persekutuan kita ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dari nyanyian pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita akan nyanyikan 2 kali berturut-turut. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Dengan rasa syukur kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kesempatan untuk kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan doa hari yang ketiga bulan keluarga GKJ Kebonarum. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua 1 bulan ini. Kami boleh menghayati bersama kehidupan keluarga kami. Dan saat ini pun kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami, menerima sabda Tuhan yang akan menuntun kami di dalam kami mengolah kehidupan keluarga kami. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati kami masing-masing, sehingga memampukan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan melalui pelayanan firman pada hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, yang Engkau pakai untuk melantarkan firman, Tuhan pula kiranya yang mengurapi, Roh Kudus yang berkarya, sehingga yang disampaikan hanyalah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kasih Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama kembali menyiapkan hati dengan pujian. Kita akan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 15, Ku siapkan hatiku Tuhan. Sambil kita menyiapkan hati kita menerima sabda Tuhan sebentar lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang.
Ya, mari kita bersama menyambut firman Tuhan dari Injil Markus 14 ayat 66 sampai dengan yang ke-72. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan, imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan dengan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak yang terkasih, tema kita pada persekutuan doa hari ketiga ini adalah rasa sesal yang menyiksa. Bacaan tadi sudah jelas menggambarkan bagaimana tadi ada Petrus yang merasa sangat menyesal karena ia telah menyangkal Yesus. Dan pada ayat yang terakhir itu hanya disebutkan, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Hanya digambarkan dalam satu kalimat. Tetapi kita bisa membayangkan tangisan seseorang yang dalam dirinya merasakan penyesalan. Tentu itu berbeda. Tangisan ini mengandung banyak makna. Petrus menangis terseduh-seduh, tetapi dalam hatinya berkecamuk banyak rasa tentunya. Rasa bersalah, rasa malu, mungkin putus asa, marah juga mungkin kepada dirinya sendiri. Apalagi kalau ia mengingat ketika sebelum hari itu, sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepadanya, ketika Yesus berkata bahwa orang-orang akan meninggalkan Yesus, Petrus langsung menjawab, "Sekalipun mereka tergoncang, aku tidak." Bahkan ketika Yesus kemudian mengingatkan kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali." Petrus pun waktu itu masih menjawab, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Dengan yakin dia mengucapkan itu, tetapi pada saatnya tiba, ternyata ia benar-benar menyangkal Tuhan Yesus. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana rasa penyesalan yang mendalam yang dirasakan oleh Petrus. Bagaimana ia mungkin kemudian tidak tahu harus berbuat apa. Dia mungkin merasa sudah tidak bisa menebusnya lagi. Dengan apa akan menebusnya? Dia bingung. Mengapa dia bisa jatuh pada kesalahan seperti itu? Dia menyalahkan dirinya, memarahi dirinya. Sampai akhirnya kita melihat pada kisah selanjutnya, ternyata Yesus ketika bangkit dari kematiannya, ternyata Tuhan Yesus tetap
menghampiri Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus tetap datang kepada Petrus dan memulihkan hatinya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tugas khusus kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus mengerti isi hati Petrus. Tuhan Yesus mengerti penyesalan yang dirasakan oleh Petrus. Dan Tuhan Yesus memberikan Petrus kesempatan yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak, mungkin kita juga pernah ya, atau mungkin malah sekarang kita berada dalam situasi yang dialami Petrus. Jika kita sekarang sedang menghayati kehidupan keluarga, mungkin ya, sekarang juga kita merasakan ada perasaan bersalah, mungkin sebagai suami, merasa bersalah kepada istri karena melakukan hal yang kurang baik kepada istri. Atau mungkin juga istri yang merasa bersalah kepada suaminya karena mungkin sudah melakukan hal yang tidak baik, tidak menghormati suami mungkin. Atau sebagai orang tua, mungkin ada yang sedang merasa bersalah bahwa, wah saya sebagai orang tua gagal mendampingi anak-anak, saya sudah terlalu keras kepada anak-anak, saya sudah membiarkan anak-anak saya. Mungkin ada yang merasakan begitu. Atau sebagai anak-anak, merasa bersalah juga terhadap orang tua. Wah, ternyata selama ini saya sudah tidak mendengarkan orang tua, saya mengabaikan mereka, malah saya marah kepada mereka, mungkin ada penyesalan. Atau dengan sesama saudara, nah ini juga dalam keluarga, kemungkinan besar ketika ada lebih dari satu anak, saudara dengan saudaranya, ini juga sering kali timbul ada pertikaian, begitu ya, ada perselisihan, ada kesalahpahaman. Mungkin juga di antara kita ada yang sedang merasa bersalah kepada saudaranya karena kesalahpahaman atau ada kerenggangan yang terjadi. Ya, kita semua bisa saja merasakan apa yang dirasakan Petrus, menyesali apa yang menjadi perbuatan kita di masa lalu atau yang telah kita lakukan. Merasa kita sudah melakukan dosa, mungkin sampai berpikir seperti itu. Bingung juga, apalagi mungkin ketika orang tua sudah tidak ada. Bagaimana saya mau menebusnya? Rasa bersalah, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya masih belum minta maaf, dan lain sebagainya. Rasa bersalah itu bagaimana saya harus mengatasinya? Banyak orang yang kemudian terpuruk dalam rasa bersalahnya, menghakimi dirinya terlalu berat, sampai akhirnya dia tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus tetap memulihkan Petrus dalam rasa bersalahnya, dalam rasa penyesalannya. Untuk itu mari siapapun ketika kita sedang merasakan penyesalan yang hebat dalam diri kita, rasa bersalah yang terus menghantui kita, terimalah rasa itu. Tidak usah berlari untuk menghindarinya. Peluklah, sadarilah bahwa ia ada, dan berilah ia ruang secukupnya. Sambil mengingat bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu ataupun yang baru saja kita lakukan, itu tidak akan bisa diubah. Bahkan tangisan kita yang terseduh-seduh pun, itu tidak akan bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi penyesalan kita, rasa bersalah kita, itu bisa berdampak, bisa memberikan perubahan untuk hari ini maupun hari esok. Untuk itu ingatlah ratapan 2 ayat 19 di sana Yeremia menuliskan, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Akuilah rasa bersalah kita dan haturkan itu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan.
memohon ampun, mengakui setiap kesalahan kita, dan yakinlah seperti halnya Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan pun akan memulihkan hati kita, hati saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak semua. Teruslah semangat menjalani kehidupan, sambil terus belajar untuk memperbaiki diri. Terimalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat berlatih dan terus semangat menjalani kehidupan. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam satu pujian yang semoga ini bisa menghantar kita, membawa penyesalan-penyesalan kita di hadirat Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, Kidung Jemaat 29, kita nyanyikan bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala rasa salah dan dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa mengelola diri kami. Kami mengakui segala salah dan dosa kami. Tapi mampukanlah kami ya Tuhan, untuk bisa kembali bangkit. Kami percaya, ketika kami mengaku dosa di hadapan-Mu, memohon ampun di hadapan-Mu, Engkau pun mengampuni kami dengan kasih sayang-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu seperti yang Kau berikan kepada Petrus. Kiranya itu yang akan menguatkan kami semua untuk bangkit dari rasa bersalah kami, untuk kembali menggapai hari-hari kami ke depan dengan iman dan percaya bahwa kesempatan baru Tuhan hadirkan bagi kami semua, sehingga kami boleh menata diri kami lagi, terlebih dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh semakin mengasihi satu dengan yang lain, suami dan istri, orang tua dengan anak, demikian juga saudara dengan saudaranya. Biarlah kami semakin dilingkupi cinta kasih Tuhan. Biarlah penyesalan kami boleh membawa semangat baru kepada kami untuk memberi yang terbaik bagi setiap anggota keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang begitu melegakan kami, menyemangati kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami menyerahkan setiap keluarga Kristen milik Tuhan dengan setiap pergumulan yang mereka alami. Keluarga muda, demikian juga para lansia. Dalam kehidupan keluarga tidak pernah surut setiap permasalahan ataupun hal-hal yang harus dikelola bersama. Namun kami percaya dengan pimpinan Tuhan, kami semua
boleh mengelola keluarga kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga semuanya dapat dihadapi dengan baik, boleh mendatangkan jalan keluar yang penuh kasih, sehingga setiap keluarga boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang dimilikinya. Kami mempersembahkan keluarga kami sepenuhnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakai dan memberkati, sehingga keluarga kami semakin kuat setiap harinya, dan jika Engkau berkenan boleh menjadi berkat pula bagi setiap orang yang ada di sekeliling keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ketika kami akan mengakhiri persekutuan doa hari yang ketiga ini, kami tetap memohon berkat-Mu, kiranya Engkau yang memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada, bersama siapapun, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga terang kasih-Mu terpancar melalui setiap sikap, tutur kata, dan pemikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, persekutuan doa kita di hari yang ketiga, kiranya boleh menyemangati kita, mengelola diri, tidak apa-apa merasa bersalah, tetapi teruslah bangkit, karena Tuhan mengampuni dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Tuhan memberkati.